wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daun salam. Pulangnya beli ikan tutuk. Dari sambutan jawaban salam, kelihatan banyak yang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tiga Pak. Ini banyak bermasalah ini mesti. Terima kasih dapat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ainama qatal ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yastaghilu fid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wad din wa 'arafu ma li rabbih minal haqqi faqama qiyamas sadiqin ahmaduhu hamdal hamidin asta'inuhu wa astaghfiruhu fahuwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan nabiyyul mustafal amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, a'izzatal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidah, Bapak Haji, Ibu Hajah, calon haji, calon hajah, Al-Akhos, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Perkumuli, panjenenganipun Dr. Andes Kiai Muhammad Amin. Beliau ini salah satu kader terbaik Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli. Beliau juga di jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama itu berada di jajaran Ro'i Suriah. Ro'i Suriah itu adalah pemegang keputusan tertinggi di organisasi Nahdlatul Ulama. Al-Akhos Kiai Supardi Muhammad Khairon, Ro'i Suriah PCNU Kota Prabu Muli beserta jajaran Suriah yang hadir pada kesempatan kali ini, Khatib Suriah Ustadz A.M. Saifullah, dan juga ada Mustasyar yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu asma karimnya. Al-Aghos, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli di setiap tingkatan dan jajarannya yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu asma karimnya.
Al-Aghos Kepala Kantor Urusan Agama Kota Prabu Muli, Bapak Ustadz Marsudi Sarjana Agama, beliau juga kader NU. Jadi sebenarnya yang NU semua Pak. NU itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Di Kemenak ya orang NU semua, di KUA ya orang NU, di masjid ya banyak orang NU. Kalau tahlilan ya isinya orang NU, yasinan ya isinya orang NU, manakiban ya isinya orang NU, muludan ya isinya orang NU, yang dikafirkan, yang dibid'ahkan juga orang NU. Tuh komplit. Al-Aghos Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli, Ustadz Haji Muhammad Fahrudin. Kemudian juga hadir Bendahara Umum PCNU Kota Prabu Muli, Bapak Haji Redi Imlan. Kemudian yang saya hormati panjenenganipun Kiai Abdul Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Hijrah yang ada di Desa Karangjaya. Pesantrennya itu luar biasa karena tidak main-main. Kalau bapak-bapak itu berkunjung jam segini ke pondok beliau, baliknya kayaknya nyasar ke tengah kebun balamba. Karena beliau ini luar biasa perjalanannya dari pondok, itu pun disempatkan hadir. Bukti mahabbah beliau kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya selalu Allah jaga dalam keberkahan dan kesehatan. Amin. Al-Aghos siapa lagi yang belum disebut ya? Nanti meracun ini. Pengurus lembaga dakwah ini alhamdulillah hadir wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli, Ustadz Cinta, Ustadz Ahmad Poha, beserta Ketua Ruqyah Kota Prabu Muli. Ini Masya Allah, kemarin NU sudah punya pengurus Ruqyah Aswaja. Jadi kalau bapak-bapak kesurupan sekaranglah aman. Ketuanya yang brewoknya paling tebel, badannya paling besar, namanya Ustadz Ahmad Soleh atau disingkat UAS. Yang saya hormati Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli, Ibu Nyai Hajah Istiqomah, beserta pengurus muslimat yang lainnya yang hadir, yang tidak bisa kami sebut satu persatu asmanya. Yang saya hormati Ketua Majelis Jumat Bersolawat yang tadi Masya Allah menyampaikan nanti bapak-bapak, ibu-ibu jangan balik dulu setelah selesai acara. Ngapa enggak boleh balik dulu? Olehnya hujan Pak. Jangan balik dulu, hujan. Nanti akan diajak menikmati makan nasi liwet beserta rendang jengkol kata dia. Mudah-mudahan Pak Ketua Majelis Jumat Bersolawat beserta jamaahnya yang sudah memperjuangkan acara ini, berkorban harta, berkorban tenaga, mengorbankan waktu, itu dibalas oleh Allah
dengan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tadi saya samar-samar melihat dari kejauhan dan dari kegelapan itu hadir juga Ketua PKMT Kota Prabu Mulih Timur, Ibu Ustadzah Yuli Anggraini. Ya, beliau PKMT juga muslimat. Nah kan di mana-mana Pak ada orang NU. PKMT juga orang NU. Mau kemana-mana ketemu orang NU. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid Nabi rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, terlebih saya awali akhir-akhir ini bangsa kita ini kayaknya sedang tidak aman. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan segera aman. Kayaknya bangsa ini terlihat terpecah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan bangsa ini kembali bersatu. Kita lihat banyak demo, banyak rusuh di kota-kota besar, bahkan sampai kota-kota kecil. Kita berdoa bersama itu akan segera selesai, kembali damai, kembali tenang. Dan kami berharap untuk seluruh pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan beserta Banung dan lembaganya, termasuk bukan hanya jam'iyahnya, bukan hanya organisasinya, tapi juga jamaahnya, itu tidak usah melok-melok di demo. Tidak usah melok demo Pak, tidak usah melok demo Bu. Ya, pegawai baik, cari duit yang banyak untuk bekal ibadah ziarah ke Mekah, Madinah. Amin. Amin Allahumma Amin. amin. Maka mari kita sama-sama doakan bangsa kita ini mudah-mudahan segera pulih, damai, kembali nyaman, kembali menjadi bangsa yang besar. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kencang Pak. Zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu pernah bersabda, baginda Rasul, Masya Allah, kalau dijuk minum sekarang nggak bakalan minum bang. Aku nggak pas duduk di situ baik nih. Sekarang percuma minum sekarang, mana banyaknya. Dan nggak usah banyak-banyak. Kayak nak jualan banyak di sini. Kalau bahasa Jawa Pak, iki blondroke wah. Aku ndak minum sebanyak ini Pak. Dah, ini wae. Ini aku pilih dulu mana lah yang. Ini. Ini. Dah. Banyaknya. Carinya di matahari. Dah ya. Mohon maaf ya. Hidup minum sekarang. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi pesan kepada kita semua umatnya. Apa pesan beliau? Pesan beliau kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Pesan beliau kepada yang hadir di dalam majlis yang mulia ini, beliau berpesan, man intaqala, barang siapa berpindah tempat, liyata'allumi ilman, pindah tempatnya itu karena mencari ilmu, pindah tempatnya itu karena thalabul ilmi, pindah tempatnya itu karena pengen ngaji, ghufirallahu qabla ayyah tua, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum kakinya itu melangkah. Amin Allahumma. Kalau ada orang Pak pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, tujuannya itu ngaji, tujuannya itu thalabul ilmi, tujuannya itu mencari barokah kiai, mencari barokah asatidah, maka sebelum kakinya melangkah, dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Berarti Pak, kalau bapak-bapak malam hari ini, ibu-ibu malam hari ini hadir ke sini niatnya ngaji, niatnya thalabul ilmi, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tapi yang jadi pertanyaan, bapak-bapak ini pindah tempat dari rumah ke sini, itu niat ngaji apa ngindarin omelan istri? Sing paling kenceng biasanya menghindari omelan istri. Ya, Pak Tarno ya. Pak Tarno pindah tempat dari rumah ke sini karena pengen refreshing, sumpek nih rumah. Makanya pindah. Alhamdulillah, mumpung ada kopi, mumpung ada snack. Maka pindahnya orang dari satu tempat, keluarnya orang dari rumah untuk thalabul ilmi, sebelum kakinya melangkah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, innallaha ya'tid dunya
man yuhibbu wa la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yu'ti dunya, memberikan dunia itu man yuhibbu, kepada yang dicintai, wa la yuhibbu, dan kepada yang tidak dicintai. Pripun niki tegese Pak Tarno? Gimana ini maksudnya? Kok Allah ini memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai? Jadi Pak, urusan dunia itu tidak ada hubungannya dengan agama atau akhirat. Salah lah. Urusan dunia itu tidak ada hubungannya dengan agama. Makanya jangan kaget, jangan latah kalau misalkan ada wong nakalnya orang dableknya orang lupa, nakalnya preman, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi kaya raya. Jangan kaget, karena urusan dunia tidak ada hubungannya dengan agama. Betul. Gak ada hubungannya dengan agama. Jangan kaget kalau misalkan di luar sana orang Kristen, orang Cina, orang Konghucu, orang Buddha, bahkan orang yang tidak punya agama itu jauh lebih kaya dengan kita, karena urusan dunia tidak ada hubungannya dengan pinter. Gak ada hubungannya dengan agama. Jangan berdoa, ya Allah, aku inilah tahajud tiap malam, bangun aku tahajud istiqomah nian, sebelumnya lah taubat nian dengan 2 rakaat sholat taubat, ya Allah. Bahkan aku sudah istiqomah itu sedekah subuh, sudah istiqomah juga aku ini sholat duha, tapi ngapa ya Allah, dari dulu motor aku masih Supra, apalah motor aku masih Vario, ya itu ya Allah, itu loh yang tidak pernah sholat, itulah yang bukan orang Islam, tidak pernah ibadah loh ya Allah, itu loh orang yang tidak pernah ngaji loh ya Allah, kok punya mobil Alphard, itu loh ya Allah, tidak pernah sholat, dia bukan orang Islam kok rukun di mana-mana, itu loh ya Allah, orang tidak pernah sholat kok mobilnya banyak, aku yang sholat terus kok tidak punya mobil, dari dulu motor itu satu gak ganti-ganti, rusak benerin ya Allah, kosongan lagi. Jangan sebut merek. Apa ya Allah, mak itu engkau tidak adil. Ingat masalah dunia tidak ada hubungannya dengan agama. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Dicintai ya dikasih dunia, yang tidak dicintai ya dikasih dunia. Itu kalau urusan dunia mah itu. Makanya jangan kaget, jangan latah, jangan protes kalau urusan dunia. Tidak boleh itu protes. Semua dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, saya pernah Pak ini Pak, ada orang mengatakan kalau tidak kaya itu kayaknya kurang pantas jadi ulama. Ulama seharusnya kaya. Kalau tidak kaya itu kayaknya tidak pantas itu jadi kiai. Kiai itu harusnya kaya. Kalau kiai kok fakir, kalau kiai kok tidak punya harta, rodo ora pantas jadi kiai. Ini gawat Pak. Tidak boleh kayak gitu. Karena urusan dunia tidak ada hubungannya dengan agama. Maka bapak-bapak
Ketika datang itu tamu yang kaya, jangan dibedakan itu kalau yang datang tamu miskin. Ketika yang datang itu wong kaya, wah diajak ngobrol asik-nian lamonian. Kalau yang datang wong kaya, tapi begitu wong fakir datang, begitu wong larat yang datang, begitu orang yang tidak punya yang datang, ini nak ngapel lagi, nak berasa mesti datang lagi. Itu tidak nak berasa Pak, itu cuma nak duit. Tidak boleh dibedakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih pelajaran. Apa pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu menciptakan nabi dan manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik adalah para nabi dan para rasul. Nabi itu jumlahnya ada 124.000 Kak Firdaus. Kalau rasul minhum, dari 124.000 itu sebagiannya ya nabi ya rasul, jumlahnya ada 313. Nabi tadi berapa Pak Firdaus? 1.200. Salah. 124.000 tuh Nabi. Kalau Rasul piro Pak Firdaus? 313. Ya, yang wajib diketahui selawe 25 itu ada apa? Cuman apalnya Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, sama Nabi Muhammad. Ketambahan satu Nabi Isa. 5 dari 25 hilang 20, tinggal 5. Nabi itu ada 124.000 dan Rasul dari 124.000 tersebut Allah jadikan Nabi dan Rasul 313. Dan yang banyak ini Pak adalah manusia-manusia yang paling baik. Yang banyak ini adalah manusia-manusia yang paling sempurna. Yang banyak ini adalah manusia-manusia yang paling mulia. Nabi sebanyak itu, bahkan dari 25 nabi yang kita kenal, itu ya ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin, ada nabi yang kaya, ada nabi yang larat. Walaupun larat, walaupun miskin, tidak kemudian ini kayaknya bukan nabi, tidak kaya olehnya. Kalau nabi ini pantasnya kaya, kalau tidak kaya kayaknya nggak pantas jadi nabi. Walaupun dapurnya ya tetap nabi Pak. Makanya ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita semua untuk menghormati para ulama. Ulama itu sopo tepak warasatul anbiya, penerusnya para nabi. Nabi ada yang kaya, ya ulama juga ada yang kaya. Nabi ada yang fakir, ulama juga ada yang tidak punya. Nabi ada yang kuat, ulama juga ada yang hobi olahraga kuat. Nabi ada yang sakit-sakitan, ulama juga ada yang Allah jadikan sakit-sakitan. Namanya penerus Pak. Ada yang nerusin kayanya, alhamdulillah. Ada yang nerusin miskinnya, ini yang susah. Ada yang nerusin kuatnya, ada yang nerusin penyakitnya, namanya penerus. Ada yang nerusin gantengnya, ini kayak Pak Mustafa. Ini Pak Mustafa, mana Pak Mustafa? Lari ke kamar mandi biasa dia. Musim hujan kayak gini, dia itu hobi kamar mandi. Namanya penerus Nabi.
dia mewarisi apapun yang Allah berikan kepada Nabi. Yang kaya ya tetap Nabi, yang tak punya juga Nabi. Ada Nabi yang paling kaya, Pak. Itu namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu berasal dari mana? Ayo Pak, coba. Kalau ada yang kenapa hilang ini orang? Buat hadiah. Apa? Dari ibunya tuh. Nabi Sulaiman. Posi. Gak lucu. Nah ini Nabi Sulaiman dari mana Pak? Dari Sleman. Karena ada di situ ada candi Sambara Buduro, Borobudur, ada candi Prambanan, itu dibangun oleh Nabi Sulaiman karena berada di Sleman. Nah, ini ngawur. Nabi Sulaiman itu dari Yerusalem. Yerusalem itu sekarang Palestina. Kerajaannya, pusat kerajaannya Nabi Sulaiman itu di Yerusalem. Tuh, ini Nabi yang paling kaya Pak. Saking kayanya Nabi Sulaiman itu punya pasukan, bukan hanya pasukan dari golongan manusia, dari golongan jin dia punya Pak. Bukan cuma dari golongan jin, dari golongan hewan yang punya pasukan itu. Saking kayanya Nabi Sulaiman, pasukannya ini ya ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin, ada dari golongan hewan. Saking kayanya Nabi Sulaiman, sekaya-kayanya orang sekarang, sesukses-suksesnya orang sekarang, jak kate yang punya pasukan dari golongan jin dan dari golongan hewan adalah tukang gembala kambing itu, pasukannya itu, bebek banyak itu. Ayo masuk ke sawah, pasukannya bebek tuh. Kambing, Mas Budi. Ya, Mas Budi ya, Mas Budi. Jadi kita nyembelih kambing boleh depan. Mas Budi. Insya Allah Pak, nanti di Masjid Aceh Mufakat belakang sini, Mas Budi nak nyembelih kambing. Hadir Pak ya. Amin. Nah, berapa kambing Mas Budi? Jangan Pak Firdaus, kasihan mukanya udah pucet kayak itu, ditodong nih. 1,5 jadilah. Iya, Insya Allah. Jadwalnya kapan? Aceh Mufakat tanggal 12 ya. Iya. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Sulaiman Allah takdirkan menjadi nabi yang paling kaya, nabi yang paling sukses, raja, presiden. Kekayaannya Pak luar biasa, tidak bisa tertandingi. Sampai saat ini tidak ada manusia sampai detik ini kekayaannya melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Pak, kalau sekarang itu ada tambang batu bara, itu tambangnya kalah sama tambangnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya tambang juga, tambang timah Pak. Oh, jadi pengusaha tambang pertama itu Nabi Sulaiman, bukan batu bara itu, tapi timah. Kalah ini pengusaha batu bara sama Nabi Sulaiman. Tuh, saking kayanya luar biasa, kerajaannya sampai muskil, tidak masuk akal. Saking kayanya Nabi Sulaiman itu Pak, Pak, Nabi Sulaiman itu saking kayanya, itu istrinya 1.000. Jangan bayangin bapak-bapak punya istri 1.000, satu wae udah pernah disambangin, satu wae udah pencor. Nabi Sulaiman istrinya 1.700 dari wanita yang merdeka, 300 dari budak tawanan perang. Itu 1.000, tidak usah bayangin semalam berapa wanita. Itu 1.000 Pak. Saking luar biasanya Nabi Sulaiman punya istri 1.000, tidak bisa kita contoh itu. Saking kayanya Nabi Sulaiman, Ratu Belkis
itu sampai ketipu dahsyatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis loh Pak, ratu yang bijaksana, ratu yang juga kaya raya, saingannya Nabi Sulaiman. Ini punya kerajaan di Yaman, jarak antara Yerusalem ke Yaman itu kurang lebih 2000-an kilometer lah, 2000-an kilometer itu. Dan jarak dari Yerusalem Palestina ke Yaman. Jadi pernah itu Nabi Sulaiman itu mendakwahi Ratu Bilqis, diutus itu melalui burung hudhud untuk mendakwahi, pakai risalah, pakai surat dikirim ke Ratu Bilqis. Ratu Bilqis tidak marah Pak. Ratu Bilqis didakwahi oleh Nabi Sulaiman tidak marah, malah justru burung hudhud ini kembali bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya tidak main-main, berharganya, tapi tidak diterima sama Nabi Sulaiman. Bagi Nabi Sulaiman itu tidak ada harganya, saking kayanya Nabi Sulaiman. Lah saking seperti itunya Ratu Bilqis kemudian diundang oleh Nabi Sulaiman berkunjung kerajaannya itu. Kemudian pernah ketipu, sudah dibilangin sama Nabi Sulaiman, Bilqis, oi Bilqis, nanti kalau kamu masuk ke kerajaan aku, ingat ya, ingat, jangan ngantuk loh, ingat loh. Kalau ngantuk nanti gak ingat. Ingat, kalau kamu nanti masuk ke kerajaan aku, di suatu ruangan itu ada ruangan yang lantainya itu kelihatan secara kasat mata kayak air, padahal itu bukan air itu lantai itu bukan air. Aku unjuk tahu kamu biar nanti kamu tidak ketipu. Ini saking luar biasanya kerajaan Nabi Sulaiman, lantainya saja terlihat seperti air. Sudah dikasih tahu Ratu Bilqis ini sebelum masuk, dikasih tahu Bilqis, nanti kalau kamu masuk ke kerajaan aku, nanti kamu akan ketemu ruangan yang lantainya ini seperti air, seperti kolam yang besar, tapi itu bukan kolam, itu lantai biasa. Sudah dikasih tahu, diajak masuk itu Bilqis, ayo Kis, masuk Kis, ajulah kamu duluan. Begitu Bilqis, Ratu Bilqis ini masuk Pak, masuk ke ruangan tersebut, dia cincing baju sampai betisnya kelihatan. Nyemir Nabi Sulaiman adalah katro. Sudah dikasih tahu kalau ini tuh bukan air, sudah dikasih tahu ini tuh lantai, tapi tetap cincing baju tetap disikapkan sampai betisnya kelihatan. Nyemir Nabi Sulaiman. Begitu tahu seperti itu, Ratu Bilqis sadar, ini bukan semata pekerjaan manusia. Kalau ini karya manusia tidak mungkin sedahsyat ini. Kalau ini karya manusia tidak mungkin sehebat ini. Pasti ini ada campur tangan dari Tuhannya Sulaiman. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian Ratu Bilqis mengatakan, qalat Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ratu Bilqis mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi, wahai Tuhanku, selama ini aku telah menzalimi diriku sendiri. Tidak beriman kepada Nabi Sulaiman, menolak dakwahnya Sulaiman. Kemudian di situ Ratu Bilqis mengatakan, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ratu Bilqis masuk Islam melok itu gara-gara salah nginjek ruangan yang dikira air padahal bukan air. Saking kayanya Nabi Sulaiman sampai seperti itu Pak. Ada Nabi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Nabi Sulaiman itu Nabi yang kaya, ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi Nabi yang paling miskin, paling melarat, paling fakir. Siapa Pak? Siapa? Bukan. Salah lah. Kapan kamu benar? Ayo, Nabi Muhammad kaya raya. Iya. Nabi yang paling miskin Pak, Nabi Isa. Nabi Isa itu rumah bayi tidak punya, gubuk bayi reot nak roboh, makan sehari-hari dedaunan.
istri baik tidak punya. Nih makanya Ustadz Aib ini ikut Bisa. Jadi dalilnya Ustadz Aib itu adalah Nabi Isa, ittiba'un Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi jangan diprotes Pak, dia punya dalil, dia hidup seperti itu karena ittiba Nabi Isa. Balik. Maju ada balik kemana? Tuh, Nabi Isa Pak, Nabi yang paling tidak punya makan sehari-hari daun-daunan, tidak pernah makan daging. Istri yang tidak punya, rumah yang tidak punya, saking miskinnya Nabi Isa. Tapi walaupun miskin, setiap hari makan daun, rumah tidak punya, istri tidak punya, ya tetap Nabi. Tidak kemudian ini miskin gak usah jadi Nabi, ini rapatek Nabi. Enggak, tetap Nabi. Walaupun tidak punya ya tetap Nabi. Ada Nabi yang Allah takdirkan menjadi Nabi yang paling kuat, namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini Nabi yang paling kuat Pak. Saking kuatnya Nabi Musa, tangannya ini kalau nyentlik batu besar, hancur itu batu besar. Batu segede gini Pak, disentlik itu sama Nabi Musa, hancur batunya. Bapak-bapak tidak usah sebesar inilah, segini baik Pak, tendang coba batu segini, kira-kira hancur apa enggak kakinya? Nabi Musa saking hebatnya, tangan itu disentik Pak, tangan batu disentik hancur itu. Bayangkan itu, berarti kalau sekarang ada itu Nabi Musa mungkin tangannya itu kayak bego Pak, kayak bego eskavator itu, bego. Ada Nabi yang Allah takdirkan lemah terus, tidak pernah punya kekuatan, sakit-sakitan terus. Siapa Pak? Nabi Ayub. Walaupun Nabi Ayub ini sakit-sakitan, tidak pernah sehat, ya tidak kemudian statusnya dicabut jadi Nabi, tetap dia jadi Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah dunia. Innallaha ya'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibbu. Tidak Allah bedakan ketika memberikan dunia, mana yang takwa ya dikasih, mana yang tidak takwa ya dikasih, mana nabi ya dikasih, mana yang bukan nabi ya dikasih, mana kiai ya dikasih, mana yang bukan kiai juga dikasih, mana wong Islam ya dikasih, yang bukan Islam juga dikasih. Yu'ti man yuhibbu wa la yuhibbu. Walakin, nah ini akan tetapi la ya'til iman, la ya'til din illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidak akan memberikan agama, tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau masalah agama Pak, hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai. Kalau masalah keimanan, hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai. Yang tidak dicintai tidak Allah berikan keimanan. Yang Allah tidak cintai tidak akan Allah berikan agama. Yang Allah tidak cintai tidak akan Allah berikan husnul khatimah. Maka husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, itu karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak itu orang lahir dari orang tua Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, kakeknya ya Islam, keluarga besarnya semuanya Islam, tetangganya ya Islam, kawan-kawannya Islam, lingkungannya Islam, tapi mati dalam keadaan kafir. Banyak, tidak sedikit, karena tidak jamin. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia wong Islam, hidup dalam keluarga Islam,
tapi bisa meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, karena orang tersebut tidak dicintai oleh Allah, makanya tidak diberikan agama, tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang lahir dari bapak tidak beragama, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, ibunya juga seperti itu. Keluarga besarnya gak ada yang Islam, tetangganya juga tetangga yang bukan Islami, kawan-kawannya tidak orang Islam, sekolahnya juga bukan sekolah Islam, selama ini tidak pernah bergaul dengan orang Islam, tapi meninggalnya dalam keadaan Islam banyak. Kenapa? Karena orang tersebut diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dicintai oleh Allah. Makanya bisa jadi itu syahadatnya tidak dituntun oleh Pak Muhammad Amin, tidak dituntun oleh MUI, tidak dicatat oleh KUA, tapi ketika meninggal dituntun langsung oleh malaikat untuk bersyahadat. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, bapak-bapak apa lupa, Pak? Nabi Ibrahim ini bapaknya siapa? Bapak-bapak kenal Nabi Ibrahim enggak sih? Kenal. Kenal di mana? Kenal nabinya Pak. Nah, namanya baik. Ibu-ibu kan enggak lupa itu Nabi Ibrahim. Bapaknya siapa Nabi Ibrahim ini? Bapaknya ini bukan Islam. Bapaknya Nabi Ibrahim itu tukang bikin patung itu, pemahat handal, disembah itu. Nabi Ibrahim punya bapak yang sedemikian, tapi anaknya justru menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, koncone pangeran, Pak. Oh, anak sudah berkawan dengan pangeran, kalau sudah berkanca berteman dengan Allah, namanya konco dewe, Pak. Apa-apa itu kayak sound system ini kan, sound system konco dewe gratis, makanya gak usah protes kalau mati-mati. Orang dari konco dewe, gak usah banyak rasa, namanya konco dewe. Banyak protes. Pak Mustafa mati dikit mulai remut-remut. Ingat gratis. Nggak usah banyak rasa. Gratis konco dewe. Nabi Ibrahim itu menjadi temannya Allah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Padahal bapaknya Nabi Ibrahim ini penyembah berhala, bukan orang muslim, malah justru memfasilitasi orang untuk menjadi musyrik. Tapi anaknya menjadi nabi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah cinta dengan Ibrahim, karena Allah cinta dengan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dititipi iman, diberikan Islam, diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cinta, Pak. Maka sering disebutkan oleh para ulama, aradallah, Allah itu menginginkan antakuna mahbuban, untuk kita menjadi orang yang dicintai, wala muhibban, bukan menjadi orang yang mencintai. Kita itu kehendak Allah, Pak. Ini kehendak Allah. Kehendak Allah itu kita pengennya menjadi orang yang dicintai oleh Allah, bukan sekedar mencintai Allah. Antakuna mahbuban wala muhibban, jadilah orang yang dicintai, bukan sekedar mencintai. Karena kalau mencintai tapi tidak dicintai, itu berarti cintanya bertepuk sebelah. Orang kena, Pak, tepuk gak kena, gak berbunyi. Sakitnya tuh di sini. Lah pinter kan. Iya.
Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, ada wanita cantiknya, ada gadis cantiknya Pak, dilamar oleh dua bujang yang sama-sama tampan. Yang satu tampannya kayak Anton, yang satu tampannya kayak Anjal. Sama-sama tampan, sama-sama mancung, sama-sama atletis badannya, sama-sama kaya, sama-sama pengusaha. Melamar satu gadis, gadis itu ya cantik sekali, dilamar dua orang yang sama tampannya, yang sama kayanya, yang sama atletisnya. Tapi pada akhirnya gadis itu pasti akan menerima satu, siapa yang dicintai oleh gadis itu. Tidak mungkin diterima dua-duanya. Oh enak jadi yang dicintai itu Pak. Al-qalil minal mahbub, sesuatu yang sedikit dari yang dicintai kathir terasa sangat banyak. Segala sesuatu kalau dari pemberian dari orang yang dicintai walaupun sedikit akan terasa banyak. Betul apa betul Pak? Bapak-bapak dikasih sedikit, tapi yang ngasih ini orang yang kita cintai. Itu terasa sedikit atau terasa banyak? Banyak. Yang jelek kalau yang ngasih itu yang dicintai, barang yang jelek terlihat bagus. Loh kalau yang ngasih yang mencintai, yang dicintai Pak, telek lancung loh rasa coklat. Itu kalau yang ngasih yang dicintai Pak, semua bisa berubah. Kalau yang ngasih yang dicintai, kata Ustaz Toha kan gitu. Iya Ustaz cinta. Ustaz cinta ya kayak kue. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya dari sekian banyak para nabi, sekian banyak rasul, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bersyukur Pak? Karena Nabi Muhammad ini nabi yang paling mulia, imamur rusul, imamnya para utusan, imamnya para rasul, pemimpinnya para rasul, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita jadi umatnya, walaupun kita itu jadi umat terakhir, kita jadi umat Nabi terakhir, tapi beberapa riwayat mengatakan umatnya Kanjeng Nabi inilah walaupun umat terakhir nanti masuk surga duluan. Amin. Oh, tuh, walaupun jadi umat terakhir Pak, tapi nanti ditakdir oleh Allah masuk duluan dibandingkan umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, kita umat Nabi terakhir, kita umat Rasul terakhir. Tapi ketika pintu surga dibuka oleh Allah, yang terakhir inilah justru masuk duluan. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah, jam 10 lewat 15. Pantesan lah ibu-ibu ada konsen lagi. Bu paham Bu? Masih dengerin enggak Bu? Alhamdulillah. Jadi udahlah, ceramah ini biasanya berhenti Pak, bukan masalah jamnya, bukan masalah jamnya, bukan juga masalah lamanya. Tapi kalau dari pojok sini sudah ke Cingua, ada yang nunduk ini, saya hitung mungkin ada 4. Kalau syaratnya ada 4, saya berhenti. Kalau dari pojok sini sudah ada yang nunduk meremahin 4, aku berhenti Pak. Ya, aku hitung ini sudah 3,5. Jadi tinggal setengah lagi. Kalau yang setengah ini nunduknya, shadaqallahul adzim. Kuis. Aku yang nunjuk pertanyaan. Lah ceramah, tahu enggak Pak? Ini ceramahnya juga bolo dewe. Iya, kawan dewe. Ya ngaji, kawan dewe. Iya.
Wis sonya bolo dhewe, sama bolo dhewe alhamdulillah. Namanya bolo dhewe. Ngaji juga bolo dhewe. Alhamdulillah. Yang penting ini bentuk mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ketika mau dimasukkan ke neraka kok sama Allah, kemudian ada pertolongan syafaat dari baginda Rasul. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata boleh jadi ibu karena pernah hujan-hujanan datang ke kantor NU ini untuk memperingati mahabbah memuliakan hari kelahiran baginda Rasul. Bapak-bapak mau dijebloskan itu ke neraka, Rasulullah kasih syafaat. Kenapa kok gitu? Bapak-bapak rela malam-malam, yang biasanya kalau malam-malam gini Pak, hujan-hujan gini, apa yang Bapak lakukan di rumah? Ngapain Pak? Hujan-hujan malam di rumah biasanya ngapain? Kok rela itu kesini, duduk di sini sampai jam segini? Insya Allah itu menjadi pertolongan kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini belum bahas Kanjeng Nabi-nya Pak, tapi jamnya sudah jam 10.15. Mohon maaf, ini langsung disodorkan kuis. Kalau kuis itu berarti sudah kode suruh berhenti. Tuh, pertanyaan yang pertama ini ada 3. Berapa nih? Jangan-jangan bolo dewe. Amplop aja. Ini Pak, untuk bapak-bapak dulu. Bingung kalau aku ngasih pertanyaan. Iyalah, siapa nama ketua majelis Jumat bersolawat Pak? Saya Pak. Itu yang gemuk tinggi besar paling pojok. Ustadz Anjar, kasih Ustadz Anjar ke pojok sana. Ustadz Anjar. Konco dewe. Kunci dewe dan saninjo. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah, perkenalkan nama saya. Nggak usah perkenalan. Pak Mustafa belum kenal, maka nak dikenalkan dulu. Allah. Ustadz Mustafa, penjual rumah makan di Jalan Sumatera. Rumah makannya tidak dijual. Tukang jual rumah makan. Oh, Pak Mustafa tukang jamu. Ya. Alhamdulillah. Belum. Nanti diambil ya. Siap. Diambil di tempat bolo dewi. Ada yang rezeki anak soleh ya Allah. Pertanyaan yang kedua Pak, ibu-ibu, siapa nama ketua Muslimat NU Kota Prabu Muli? Untuk ibu-ibu